Baik, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Mas Ngabe Amanda Pamarika, NIM 2023 11015. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir saya, yaitu eh, rangkaian LED untuk praktikum microcontroller. Nah, di sini saya merancang rangkaian LED menggunakan potentiometer. Nah, teman-teman bisa langsung lihat mengenai rangkaian saya di skema yang sudah saya buat. Oke, lanjut. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman bisa amati, seperti inilah konfigurasi dari rangkaian yang saya buat. Baik, bisa teman-teman perhatikan, di sini ada 3 buah LED berwarna hijau, kuning, dan merah, beserta resistor yang masing-masing bernilaikan 220 ohm. Resistor ini disambung kembali dengan kabel jumper menuju pin Arduino Uno R3, di mana pin 5 akan langsung tersambung dengan LED hijau, pin 4 tersambung dengan LED kuning, pin 3 tersambung dengan LED merah. Nah, dari ground ini akan di jumper ke breadboard yang bertandakan minus sebagai ground. Oke, kita kembalikan potensionya di sini. Nah, jadi pada potensio ini nanti bertugas memberikan suatu inputan tegangan supaya LED ini bisa menyala sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Oke, di dalam potensio ini terdapat 3 inputan, yang mana yang tengah atau wiper ini tersambung dengan input analog A0. Lalu yang kanan akan tersambung dengan input 5 volt, tegangan 5 volt. Lalu yang kiri akan tersambung dengan ground. Hal ini diperlukan supaya potensio bisa bekerja. Namun teman-teman jangan sampai salah dalam memasang input-input kepada potensio, karena hal ini bisa menyebabkan potensio tidak bekerja semestinya atau bahkan sampai terbakar. Di sini saya menggunakan website Tinkercad untuk mensimulasikan rangkaian secara digital. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi source code. Baik teman-teman, di sini kita punya source code yang dirancang di software Arduino IDE. Nah, software Arduino IDE ini berfungsi untuk apa? Jadi, software ini berfungsi untuk menyambungkan coding yang kita buat untuk dikirimkan ke Arduino yang kita gunakan. Nah, teman-teman, perhatikan di coding 1 sampai 4. Jadi di sini ada proses pendeklarasian di LED red. LED red yaitu ya LED merah, LED kuning, LED hijau, beserta di port A0. Nah, ini berfungsi sebagai outputannya, output dan input. A0 ini sebagai uh, uh, input, sedangkan yang 345 ini menandakan port output yang digunakan. Oke. Nah, oke, di sini juga termasuk pendeklarasian. Nah, kita sampai ke sini. Nah, di sini merupakan suatu kondisi what if. Di sini kita menggunakan sambungan if else. Nah, di sini if jika nilai dari potentiometer adalah 0 sampai dengan 341, maka LED red atau LED merah akan menyala, sedangkan LED kuning dan hijau akan mati. Oke. Nah, else if atau selain if, ketika nilai lebih besar daripada 341 sampai dengan 682, maka lampu merah akan mati, lampu kuning akan menyala, sedangkan lampu hijau akan mati. Namun apabila
kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka masuk ke dalam else. Sehingga pada kondisi else, lampu hijau yang akan menyala. Seperti itu seperti itu konsep dari codingan yang ada, teman-teman. Sehingga lampu ini bisa menyala secara bergantian bergantung dengan input yang diberikan dari potensiometer. Oke, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di serial monitor. Oke, sabar ya. Nah, di sini akan ada angka 0 yang artinya angka 0 ini merespon dari input yang diberikan oleh potensiometer. Nah, kalau apabila teman-teman putar potensiometernya, maka semakin ke kanan, dia akan semakin besar nilainya sampai akan berhenti di angka 1023. Nah, jadi di sini yang dimasukkan nilai ini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, itu berdasarkan nilai yang diberikan oleh potensiometer. Oke, teman-teman. Baik. Sekarang selanjutnya kita akan masuk ke dalam rangkaian hardware. Baik, teman-teman. Pada percobaan rangkaian ini kita menggunakan utamanya yaitu breadboard. Komponen breadboard ini berfungsi untuk menyangga dan menyambung seluruh komponen ke breadboard ini, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita membutuhkan yaitu potentiometer ini berfungsi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memberi tegangan input kepada LED. Selanjutnya yaitu sebuah LED yang berwarna merah, kuning, dan hijau untuk menandakan perbedaan pada rangkaian. Selanjutnya kita menggunakan resistor 220 ohm. Nah, resistor ini berfungsi untuk menjaga komponen dari arus berlebih sehingga komponen tidak rusak, dan supaya LED ini tidak terlalu panas ketika mendapatkan arus. Dan tidak lupa kita menggunakan kabel jumper male to male untuk menghubungkan komponen-komponen yang ada. Jangan lupa komponen kita yang paling penting yaitu Arduino Uno. Di sini saya menggunakan Arduino Uno R3. Nah, fungsinya Arduino itu apa? Nah, Arduino ini merupakan microcontroller yang bisa mengatur suatu rangkaian berdasarkan coding yang kita kirim ke dalam microcontroller ini. Nah, coding itu nanti akan dikirim melalui port USB ini, sehingga port USB ini bisa langsung disambung menuju laptop, teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke dalam sesi merangkai. Stay a while, I'm gazing the way you move from far. Never look back since then. I won't have to wonder the words again. Oke, teman-teman, berikut merupakan rangkaian yang sudah jadi, teman-teman. Seperti dari codingan, ketika input yang diberikan 0 sampai dengan 341, LED merah menyala. Nah, kita lihat sama-sama, teman. Kita putar potensionya sampai dengan nilai 341. Nah, ketika di nilai 400 yang mana lebih dari 341, maka LED kuning akan menyala. Nah, apabila kita lebihkan lagi sampai lebih dari 682, nah, LED hijau yang akan menyala. Nah, seperti itulah cara kerja dari rangkaian ini, teman-teman. Nah,
Oke teman-teman. Guys, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.